Cuaca ekstrim mengancam Provinsi Lampung yang ikut terdampak terjadinya fenomena La Nina. Hal ini dikatakan oleh Nening Kusrindi, petugas BMKG Stasiun Maritim Pancang pada Rabu siang. Ada 7 daerah di Lampung yang paling terdampak, yakni Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Daerah ini rawan terjadinya bencana alam banjir dan banjir rob. Dampak La Nina yang terjadi yakni naiknya kepadatan curah hujan sampai dengan 70% dibandingkan dengan curah hujan normal. Puncak fenomena La Nina diperkirakan akan terjadi pada bulan Desember 2021 hingga Februari 2022. Dan puncaknya terjadi nanti dari bulan Desember sampai dengan Februari tahun 2022. Sekarang sudah mulai memasuki dan sampai terjadi puncaknya sampai tahun depan, Februari tahun depan. Penyebab La Nina adalah mendinginnya suhu muka laut dari Pasifik atau Samudra Pasifik yang menjalar ke Indonesia. La Nina merupakan terjadinya fenomena suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal dan menjalar ke Indonesia. Fenomena alam yang menyebabkan udara terasa dingin atau mengalami curah hujan yang tinggi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Mesuji melibatkan tenaga ahli dari Universitas Bandar Lampung dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan beton di Desa Simpang Pematang. Rabu pagi, tim dari Universitas Bandar Lampung melakukan pemeriksaan kualitas jalan beton dengan alat rebar roketer. Alat tersebut untuk mendeteksi ketebalan lapisan beton dan tingkat kekerasan beton. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyimpulkan adanya pengurangan kualitas beton dari ketentuan yang telah ditetapkan pada Rancangan Anggaran Belanja atau RAP. Ketebalan beton di Jalan Desa Simpang Pematang rupanya hanya 14 cm, padahal seharusnya setebal 20 cm. Pada kasus ini, polisi belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangkanya. Namun, polisi telah memeriksa 10 orang sebagai saksi, yakni dari pihak kontraktor, konsultan, pengawas, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji. Gambaran awal dari ahli yang turun ke lapangan memang ditemukan adanya beberapa kekurangan, baik dari spek maupun ketebalannya. Ada beberapa juga yang memang sudah diperiksa juga, cuma kan tahapan dari proses penyelidikan tindak pidana korupsi ini kan panjang seperti itu. Berapa banyak Mas sudah dipanggilkan? Kalau jumlahnya kurang lebih sudah 10 ya, dari internal maupun eksternal ya. Pembangunan jalan beton Desa Simpang Pematang sepanjang 5 km ini dibiayai oleh APBD 2019 sebesar 3,5 miliar rupiah yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim. Ali Susanto melaporkan dari Mesuji. Pihak Dinas Sosial melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan adanya pegawai negeri sipil atau PNS di Provinsi Lampung yang ikut mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Total ada 25 PNS yang dilaporkan menerima bansos COVID-19 berupa uang sebesar Rp300.000 tersebut. Pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung kini sedang melakukan penyusuran data penerima bansos COVID-19 hingga tingkat kelurahan. Jadi saya nanti akan mengetahui bagaimana proses pendataan tersebut. Setelah data itu saya ketahui, maka baru saya telusuri kenapa ini bisa masuk. Nah, untuk sementara apa yang ditanya karena apa saya belum bisa jawab. Nah, ya saya pastikan nanti setelah data itu kita terima, baru kita telusuri kenapa ini sampai masuk. Nanti akan saya konfirmasikan. Setelah dia pasti, saya tidak akan berandai-andai. Dugaan adanya PNS di Provinsi Lampung yang menerima bantuan sosial COVID-19 tersebut mencuat setelah Kementerian Sosial mengeluarkan data terkait adanya 31.000 PNS se-Indonesia yang menjadi bagian penerima bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19.
Jika terbukti adanya PNS penerima bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin terdampak COVID-19 tersebut, maka akan dikenakan sanksi, diantaranya mutasi dan penundaan kenaikan pangkat. Jepri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah warga di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara memprotes proyek pembangunan pemasangan menara pemancar operator seluler yang berlokasi di sekitar Jalan Pangeran Jinul, RT 4, Lingkungan 1 pada Rabu siang. Para pekerja pun langsung berhenti bekerja karena khawatir terjadi bentrok dengan massa. Penolakan dilakukan karena mereka khawatir dampak negatif radiasi dari menara pemancar operator seluler. Warga terdekat dengan lokasi menara mengaku tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak pemilik menara. Warga tidak setuju didirikan tower di lingkungan padat penduduk karena sangat besar resikonya. Makanya seluruh masyarakat RT 4 tidak setuju dengan adanya pendirian tower BTS ini. Kita hanya menjalankan perintah dari kantor gitu kan, dari pihak perusahaan. Nah, setelah kita kerja, kita kan istilahnya di-stop sama warga di sini. Ya kita kan istilahnya yang namanya udah di-stop, kita pasti kita berhenti kayak gitu kan. Kita juga mematuhi peraturan warga di sini. Kenapa Mas warga nyetop Mas? Ya kita kurang tahu juga sih, karena kita kan cuma sebatas pekerja. Untuk masalah selebihnya kita tidak tahu juga. Bang, stop. Setelah adanya penolakan sejumlah warga, belum ada pihak perusahaan pemilik menara pemancar operator seluler yang datang untuk memberi penjelasan. Pelaksanaan proyek terhenti dan alat berat yang ada disingkirkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.